Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Retna. Di sini kami dari tim 6 akan membuktikan rumus volume 5 segitiga dengan menggunakan integral lipat. Anggota kelompok 6 terdiri dari Vilanata Tesalonika Lana, Rizka Saurina, dan saya sendiri Immanuel Samosir. Seperti yang kita ketahui, 5 segitiga memiliki rumus volume sepertiga AH atau sepertiga dikali luas permukaan dikali tinggi limas. Langkah pertama untuk membuktikan rumus volume 5 segitiga adalah menentukan batas sumbu Y dan batas sumbu Z. Dari gambar di samping, persamaan garis AB dapat kita cari dengan menggunakan rumus Y kurang YB per YA dikurang YB sama dengan X kurang XB per XA dikurang XB. Dengan memasukkan nilai-nilainya, didapatkan Y kurang 0 per B kurang 0 sama dengan X kurang A per 0 kurang A. Dengan demikian, batas sumbu Y yaitu BX dikurang BA per min A. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan batas sumbu Z. Dari gambar di samping kita akan menggunakan rumus X per A ditambah Y per B ditambah Z per C sama dengan 1. Z per C sama dengan 1 dikurang X per A dikurang Y per B. Dengan demikian batas sumbu Z didapat C dikali 1 kurang X per A dikurang Y per B. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Rizka Sabrina akan menjelaskan formula rumus volume 5 segitiga menggunakan integral. Setelah didapat batas-batas sumbu X, Y, dan Z, maka kita temukan formula untuk rumus volumenya yaitu V sama dengan integral 0 sampai A, integral 0 sampai BX kurang BA per min A, integral 0 sampai C kali 1 kurang X per A kurang Y per B dz dy dx. Lalu, formula tadi kita selesaikan seperti menyelesaikan integral lipat 1, dimulai dari yang paling kanan. Jadi, integral dari ini didapat hasilnya yaitu V sama dengan integral 0 sampai A, integral 0 sampai BX kurang BA per min A dari C kurang CX per A kurang CY per B dy dx. Selanjutnya, ini kita integralkan lagi, maka dapat hasilnya V sama dengan integral 0 sampai A dari YC kurang CXY per A kurang CY kuadrat per 2B dengan batas BX kurang BA per min A dan 0 DX. Lalu Y yang di sini kita ganti dengan BX kurang BA per min A. Nah, di sini kenapa nolnya nggak ditulis? Karena kalau C dikali 0, CX kali 0, C kali 0 kuadrat, hasilnya tetap 0. Jadi kita cuma tulis yang BX kurang BA per min A-nya aja. Sudah didapat seperti ini kita substitusikan, maka tinggal kita sederhanakan. Hasilnya yaitu V sama dengan integral 0 sampai AC BX per min A kurang BAC per min A kurang CBX kuadrat per min A kuadrat ditambah ABCX per min A kuadrat kurang C per 2B dikali BX kurang BA per min A kuadrat itu dapat dijabarkan sebagai B kuadrat X kuadrat dikurang 2B kuadrat XA ditambah B kuadrat A kuadrat per A kuadrat DX. Selanjutnya ini akan diselesaikan seperti yang sebelumnya. Kemudian saya akan melanjutkan dari penjelasan Rizka tadi. Nah, di sini kan yang terakhir itu pengintegralan terhadap X ya dengan batas dari 0 sampai dengan A. Jadi semua variabel yang ada di sini itu kita integralkan terhadap X. Setelah kita integralkan, baru kita substitusikan dengan batasnya yaitu 0 dan juga A. Nah, di sini kita integralkan dulu.
Nah, setelah kita integralkan, maka akan menghasilkan ini. Setelah sudah kita integralkan ya terhadap X, ini seperti yang dapat kita lihat, untuk pengintegralan terhadap X itu mudah sekali. Di sini ada X ya, itu tinggal pangkat yang di sini itu kita tambahkan dengan 1. Ini 1 per pangkatnya ditambah 1 dan juga X-nya itu pangkatnya itu ditambah dengan 1 untuk yang X. Karena kan pengintegralan terhadap X ya, sehingga akan menghasilkan ini. Nah, pangkatnya kan tertambah 1, dan di bawahnya itu 1 tambah 1 itu 2. Dapat teman-teman lihat ya perbedaannya. Nah, begitupun yang lainnya itu kita integralkan terhadap X-nya sehingga menghasilkan ini. Ya, menghasilkan ini. Kemudian kita substitusikan terhadap batasnya. Kita substitusikan batas-batasnya. Jadi yang pertama kita substitusikan batas yang paling besar ya. A kita masukkan atau kita substitusikan A, kemudian akan menghasilkan ini. Artinya X-nya kita ganti dengan A. Nah, kemudian dikurang dengan ini kita substitusikan dengan 0. Karena untuk substitusikan dengan 0 itu adalah 0. Kenapa? Karena apabila X-nya itu kita ganti dengan 0, semua X ini kita ganti dengan 0, itu tetap akan menghasilkan 0. Ya, karena di sini itu tidak ada konstanta. Semuanya itu mengandung X. Sehingga itu apabila kita substitusikan itu tetap akan menghasilkan 0, sehingga dikurang sama 0 ya. Nah, kemudian hasil dari substitusi dengan A tadi itu ternyata dapat kita sederhanakan lagi. Ini dapat kita coret ya, atau kita sederhanakan sehingga tersisa A saja. Ini juga dapat kita sederhanakan. Ini juga dapat kita sederhanakan. Ini juga ya dapat kita sederhanakan. Di sini B-nya dapat kita sederhanakan, A-nya juga dapat kita sederhanakan, di sini B-nya juga dapat kita sederhanakan, A-nya juga dapat kita sederhanakan, B di sini dapat kita sederhanakan, A di sini juga dapat kita sederhanakan. Nah, di sini 2-nya dengan 4 dapat kita sederhanakan jadi 1/2 ya. Nah, setelah kita selesai menyederhanakan sehingga didapatkan hasil-hasil berikut ya, di mana A-nya itu sudah kita sederhanakan, di sini B-nya juga sudah kita sederhanakan. Nah, di sini itu dapat kita lakukan perhitungan ya, di sini. Sehingga dapat kita coret 2 ini. Kemudian kita samakan penyebutnya. Di sini kita sudah mulai menghitung seperti biasa. Kita samakan penyebutnya. Kemudian di sini kita tinggal menghitung saja, melakukan perhitungan. Sehingga akan dihasilkan 2CBA dikurang CBA per 6. Sehingga dihasilkan CBA per 6. Apabila kita jabarkan, itu akan menghasilkan 1/3 dikali 1/2 dikali C dikali B dikali A. Ya. Di mana AB ini itu apabila kita gambarkan dari sketsa kita yang pertama itu seperti ini. Ini adalah Y, dan ini adalah X. Kita gambarkan seperti ini, dan ini adalah B. Ini adalah A. Di mana untuk di sini itu adalah A, 0 ya. Dan di sini adalah 0, B. Sehingga bisa kita tahu di sini panjangnya B. Di sini panjangnya A. Untuk luas dari segitiga ini yaitu kan 1/2 dikali A dikali B. Sehingga dapat kita lihat di sini 1/2 dikali A dikali B ini adalah luas dari segitiga tersebut. Dan C ini adalah tinggi dari limas tadi yang sudah disketsakan dari awal tadi. Sehingga
terbukti bahwa volume dari 5 segitiga tersebut adalah sepertiga luas alas ya dikali luas alas dikali tinggi. Sehingga volume dari 5 segitiga ataupun 5 apapun itu terbukti rumusnya itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan akan kami perbaiki di lain waktu. Semoga apa yang sudah kami jelaskan itu bermanfaat untuk kedepannya dan untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.